Selamat sore, izin diri Taruna tingkat 2, nama Timothy Renojo Kensyaloho, STB 57, Prodi Tingkat kelas B, asal Tartung, Sumatera Utara. Izin, hari ini saya akan memaparkan studi kasus mengenai praktik pungli dan jual beli fasilitas kamar di berbagai lapas dan rutan di Indonesia. Fenomena ini bukanlah kasus tunggal, melainkan pola yang berulang di banyak daerah. Beberapa contoh kasus yang sempat mencuat antara lain yaitu di pertama Lapas Cebonan pada di Yogyakarta pada tahun 2023. Jabat struktural berinisial M diduga meminta uang jabatan rupiah agar narapidana bisa mendapatkan kamar tertentu. Investigasi menemukan rekening dengan saldo miliaran yang diduga menjadi tampungan pungli. Yang kedua itu kita menemukan di Lapas Cipinang, Jakarta. Ombudsman menerima laporan bahwa narapidana harus membayar 5-25 juta per bulan untuk pindah blok dan mendapatkan tempat tidur tertentu. Meskipun pihak lapas membantah temuan tersebut. Yang terakhir, Lapas Sampit, Kalimantan Tengah. Seorang petugas lapas membuat video yang menuduh adanya jaringan pungli kamar yang melibatkan pejabat lapas dan narapidana narkoba. Laporan ini viral namun dibantah oleh pihak lapas. Selanjutnya, rutan kelas 2B Kayu Agung di Sumatera Selatan. Ditemukan dugaan pungli sewa kamar dengan tarif jutaan rupiah oleh oknum pegawai. Selanjutnya, rutan kelas 1A Tanjung Pinang. Seorang tokoh masyarakat melakukan pungli sistematis terkait pemindahan kamar dan akses layanan, meminta aparat hukum turun tangan menindaklanjuti kasus tersebut. Kasus-kasus ini menunjukkan pola yang sama. Kamar yang menjadi komoditas ekonomi, petugas yang tidak hanya petugas, beberapa warga binaan berperan sebagai broker, dan transaksi berlangsung secara tunai tanpa pengawasan. Masalah ini penting untuk dibahas karena yang pertama itu melanggar hak dasar warga binaan untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Yang kedua, merusak integritas lembaga pemasyarakatan dan menurunkan kepercayaan publik. Memperparah ketidakadilan karena hanya yang mampu membayar yang dapat akses kamar yang layak. Selanjutnya, berkaitan langsung dengan isu kesehatan, keamanan, dan overcrowded. Praktik pungli kamar dan faktornya dapat dijelaskan melalui GON teori yang terdiri dari greed atau keserakahan, oknum petugas dan warga binaan yang menginginkan keuntungan finansial besar, memanfaatkan jabatan atau akses yang dimiliki. Hal ini terlihat dari adanya rekening pribadi yang berisi dana miliaran dari pungli. Yang kedua itu opportunity atau kesempatan. Sistem pengawasan lemah, transaksi tunai tidak dewasi, dan prosedur pemindahan kamar tidak transparan, memberikan peluang besar untuk korupsi. Dan need atau kebutuhan. Sebagian petugas memiliki beban ekonomi atau kebutuhan finansial, sehingga mencari pemasukan tambahan melalui pungli. Di sisi lain, warga binaan membutuhkan kamar yang lebih aman dan layak. Yang keempat itu ada exposure atau pengungkapan. Risiko ketahuan sangat rendah, sanksi internal lemah, dan pelaporan sering tidak ditindaklanjuti, sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku. Keempat faktor ini bersatu menciptakan ekosistem pungli yang berlangsung lama dan sulit dihilangkan. Berdasarkan tinjauan literatur yang sudah dilakukan, beberapa cara menangani pungli jual beli kamar lapas satu rutan adalah: yang pertama itu digitalisasi pelayanan dan prosedur, termasuk sistem pemindahan kamar berbasis data. Yang kedua itu pengawasan independen atau audit rutin untuk meminimalisir peluang penyalahgunaan. Yang ketiga, sanksi tegas dan transparan bagi pelaku pungli, baik petugas maupun warga binaan. Yang keempat, peningkatan integritas dan kesejahteraan petugas agar ekonomi tidak menjadi pemicu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.